Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di perkuliahan Matematika Diskrit ya, di mana hari ini kita masih akan membahas tentang teknik perhitungan yang lebih lanjut lagi, yaitu salah satu tekniknya adalah dengan memanfaatkan fungsi pembangkit atau disebut juga dengan generating function. Jadi fungsi pembangkit atau generating function ini merupakan salah satu teknik perhitungan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah, misalnya menentukan banyaknya cara dan yang hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk lebih spesifik lagi apa saja penerapan dari fungsi pembangkit ini, silakan dibaca e-booknya ya, biar lebih terbayang. Nah, di perkuliahan Matematika Diskrit ini, pembahasan tentang fungsi pembangkit ini itu mungkin tidak akan terlalu detail dan tidak terlalu dalam, namun materi ini akan lebih dibahas lebih lanjut lagi atau lebih detail di mata kuliah kombinatorika, dan itu merupakan salah satu mata kuliah pilihan in case kalian tertarik dengan topik ini. Sebelum kita membahas materi ini, silakan di-pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, kita masuk ke materi. Oke, kita bahas tentang definisi dari fungsi pembangkit. Let's say kita punyain barisan bilangan real, di mana barisan bilangan real itu merupakan barisan tak hingga yang suku-sukunya itu adalah A0, A1, A2, dan seterusnya, AK, dan seterusnya. Dan seterusnya di sini menunjukkan bahwa barisan ini merupakan barisan tak hingga ya. Maka fungsi pembangkit dari barisan tak hingga tersebut adalah berbentuk deret tak hingga yang dinotasikan dengan Gx, di mana Gx itu sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah AK kali X pangkat K ditambah dan seterusnya. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi dan seterusnya di sini berarti maksudnya deret ini adalah deret tak hingga ya. Nah, kita punyain barisannya adalah barisan tak hingga, fungsi pembangkitnya juga berbentuk deret tak hingga. Di mana nanti secara simpelnya notasi penjumlahan ini itu bisa dituliskan dalam bentuk notasi sigma seperti ini, yaitu sigma dari AK dikali X pangkat K, di mana K berjalan dari 0 sampai tak hingga. Nah, ketika K bernilai 0 berarti kan ini menjadi A0 kali X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1 ya. Maka A0 itu adalah konstanta yang berdiri sendiri, ini dia. Kemudian K-nya berjalan dari 0 sampai tak hingga. Setelah tadi kita menemukan bentuk suku ini untuk K sama dengan 0, berikutnya untuk K sama dengan 1. Nah, ganti K di sini dan di sini dengan 1, berarti A1 kali X pangkat 1 atau A1X ini. Kemudian jalankan lagi ini, ganti K-nya dengan 2, jadi A2 kali X pangkat 2 ini. Dan seterusnya ya, di mana K-nya berjalan kan dari 0 sampai tak hingga. Barusan kita sudah menjalankan untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2. Silakan dilanjutkan ya untuk berikutnya. Atau bisa disimplify dengan notasi sigma ini ya. Nah, perhatikan bahwa suku pertama dari barisan tak hingga itu akan menjadi konstanta yang berdiri sendiri. Kemudian suku kedua pada barisan tersebut itu akan menjadi koefisien dari X pangkat 1. Kemudian suku ketiga dari barisan tersebut yang kita notasikan dengan A2 itu menjadi koefisien untuk X kuadrat. Begitu pula seterusnya. Nah, ingat lagi konsep barisan. Barisan itu kan harus terurut ya, sesuai dengan pola, ada polanya. Nah, begitu juga di fungsi pembangkitnya ini. Jadi, kalau misalnya kita punya fungsi pembangkitnya ini, let's say diketahui fungsi pembangkitnya seperti ini. Pertanyaannya adalah kita ingin mengetahui barisan apa sih yang dibangkitkan oleh fungsi ini. Maka jawabannya adalah barisannya itu adalah A0, A1, A2, dan seterusnya. Dan harus berturut-turut, di mana A0 yang merupakan suku pertama pada barisan itu adalah konstanta. A1 yang akan menjadi suku kedua pada barisan itu diambil dari koefisien X pangkat 1. Kemudian A2 yang menjadi suku ketiga untuk barisan itu diambil dari koefisien dari X kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi pembangkit untuk barisan bilangan real, di mana barisan itu adalah barisan tak hingga. Dengan konsep yang sama sih sebenarnya fungsi pembangkit untuk barisan bilangan real A0 sampai AN. A0 sampai AN tanpa ada kelanjutan titik-titik menunjukkan bahwa barisan ini adalah barisan berhingga ya. Nah, untuk barisan berhingga ini, maka fungsi pembangkitnya itu adalah deret berhingga ini.
Oke, sama seperti konsep yang ini, A0 ini menjadi konstantan berdiri sendiri, A1 itu menjadi koefisien dari X pangkat 1, A2 menjadi koefisien dari X kuadrat, AN menjadi koefisien dari X pangkat N. Maka inilah fungsi pembangkit untuk barisan bilangan real ini. Nah, sebelum kita ke contoh dari fungsi pembangkit itu seperti apa dan penerapannya seperti apa, nah ingin diingatkan dulu ke kalian tentang notasi atau jumlah tak hingga dari beberapa deret yang mungkin sudah pernah kalian temui di mata kuliah lainnya sebelumnya. Nah, ini kalau kita punya deret dari X pangkat K, di mana K dari 0 sampai tak hingga. Maka kalau ini kita buka, koefisiennya kan 1 semua ya, karena kan X pangkat K di sini koefisiennya 1. Kemudian K-nya berjalan dari 0. Berarti mulai dari X pangkat 0. Kemudian sigma itu kan artinya tambah ya. X pangkat 0 ditambah X pangkat 1, ditambah X pangkat 2, ditambah X pangkat 3, tambah dan seterusnya. Nah, yang ini X pangkat 0 kan karena X pangkat 0 sama dengan 1, makanya di sini bernilai 1. Nah, perhatikan deret ini itu merupakan deret geometri di mana suku pertamanya adalah 1 dan rasio atau pembanding dari suku yang pertama ke suku berikutnya itu adalah X. Perhatikan dari suku ke 1 menjadi suku kedua itu karena 1 dikali X. X dikali X adalah X kuadrat. X kuadrat kali X adalah X pangkat 3, begitu seterusnya. Dan ingat lagi, jumlah tak hingga dari deret geometri adalah kalau rumus umumnya itu sama dengan A per 1 dikurang R, di mana dalam hal ini A itu adalah suku pertamanya yaitu 1, maka di sini 1 per 1 dikurang R. R itu adalah rasio, sebagaimana yang disampaikan tadi rasionya adalah X. Jadi jumlah deret ini itu bisa kita nyatakan sama dengan 1 per 1 dikurang X. Namun kalau kita bicara konvergensi barisan, konvergensi deret, penjumlahan ini akan sama dengan ini in case rasionya itu adalah berada antara negatif 1 hingga 1. Namun, kalau fungsi pembangkit itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah perhitungan, maka masalah konvergensi dari deret itu diabaikan. Maka dari itu di sini tidak dituliskan X-nya itu harus yang terletak antara negatif 1 hingga 1. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kemudian deret atau sigma dari ini kombinatorial ya. Sigma dari kombinatorial N K dikali X pangkat K, di mana K sama dengan 0 hingga tak hingga, itu kalau kita buka sigma kan jadinya seperti ini ya, yaitu kombinasi dari N0 ditambah kombinasi dari N1 kali X ditambah kombinasi dari N2 kali X kuadrat ditambah dan seterusnya. Dan penjumlahan dari suku-suku ini atau jumlah tak hingga dari suku deret ini itu sama dengan 1 ditambah X pangkat N. Nah, saya tidak membahas tentang pembuktian ini, namun kalau di mata kuliah kombinatorial itu akan dibahas bagaimana bisa ini menjadi ini ya. Kemudian sigma dari kombinasi NK dikali negatif X di pangkat K, di mana K dari 0 sampai tak hingga itu merupakan sama dengan ini, di mana bentuk ini itu nyaris sama dengan bentuk ini, cuman bedanya di sini itu tandanya berselang-seling, positif negatif positif negatif positif negatif dan seterusnya. Dan itu dikarenakan karena kan di sini ada negatif X di pangkat K yang artinya adalah negatif 1 pangkat K dikali X pangkat K. Nah, negatif 1 pangkat K itu akan sama dengan 1 jika K-nya itu bernilai genap, dan negatif 1 pangkat K sama dengan negatif 1 jika K-nya itu bilangan ganjil. Makanya di sini ada selang-seling. Yang ini untuk K-nya itu adalah 0, jadi kita bicarakan negatif 1 pangkat 0 di sini. Yang ini negatif 1 pangkat 1, makanya di sini jadi negatif. Yang ini tanda positif ini untuk menggantikan negatif 1 pangkat 2 dan seterusnya. Dan jumlah tak hingga dari deret ini itu sama dengan 1 dikurang X pangkat N. Jadi karena di sininya negatif ya. Kemudian deret tak jumlah berikutnya yang akan kita bahas adalah notasi sigma, kombinasi dari N tambah K kurang 1 K kali X pangkat K. Kalau kita buka sigmanya menjadi kombinasi dari, untuk K sama dengan 0 ya, kombinasi dari N kurang 1, 0. Ini dia. X pangkat 0 kan 1, jadi di sini tidak ada variabel X, ditambah
kombinasi dari untuk K sama dengan 1, kombinasi dari N saja ya, karena kan K diganti dengan 1 kurang 1, 0. Jadi kombinasi dari N1 kali X pangkat 1, ini dia. Begitu seterusnya. Dan jumlah dari deret ini, jumlah tak hingga dari deret ini itu sama dengan 1/1 dikurang X dipangkatkan N. Dan kita akan memanfaatkan rumus-rumus ini nantinya untuk memecahkan beberapa masalah terkait tentang fungsi pembangkit. Nah, kita lihat contoh barisan tak hingga beserta fungsi pembangkitnya. Let's say kita punya barisan tak hingga yang anggotanya itu setiap sukunya bernilai 0. Titik-titik di sini menunjukkan bahwa barisan ini merupakan barisan tak hingga ya. Nah, fungsi pembangkitnya adalah sesuai dengan definisinya, maka fungsi pembangkitnya adalah 0 ini tetap sebagai konstanta, ditambah 0 ini dikalikan dengan X, ditambah 0 ini dikalikan dengan X kuadrat, ditambah dan seterusnya. Nah, 0 kali berapapun kan 0 ya, jadi penjumlahan dari deret ini itu sama dengan 0. Oleh karena itu, barisan tak hingga yang setiap sukunya itu nilainya adalah 0, fungsi pembangkitnya adalah 0 juga. Berikutnya, barisan tak hingga 3, 2, yang anggotanya itu adalah 3, 2, 1, 0, 0, dan seterusnya. Dan seterusnya di sini menunjukkan suku-suku berikutnya ini adalah 0 ya. Maka fungsi pembangkit dari barisan ini adalah 3 tambah 2 kali X tambah 1 kali X kuadrat ditambah 0 kali X pangkat 3 tambah 0 kali X pangkat 4 tambah dan seterusnya ya. Jadi ini dia, kalau kita sederhanakan penjumlahan ini, jadi 3 ditambah ini 2X, ditambah yang ini X kuadrat, ditambah 0, tambah 0, tambah 0. Nah, yang tersisa kan jadinya 3 tambah 2X tambah X kuadrat saja ya. Maka barisan tak hingga ini fungsi pembangkitnya adalah 3 tambah 2X tambah X kuadrat. Oke, by the way di sini untuk mengingatkan saja harusnya tadi di slide depan ya, jumlah deret geometri berhingga itu adalah ini Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, N itu adalah banyaknya suku dalam deret tersebut. Atau sama juga dengan ini ya, ini tinggal yang dari sini ke sini itu membalik yang ini. R pangkat N kurang 1 menjadi 1 dikurang R pangkat N, maka supaya nilai ini sama dengan ini, maka yang penyebut juga dibalik. R kurang 1 menjadi 1 kurang R. Ini kalau deret geometrinya itu berhingga atau banyaknya sukunya adalah berhingga. Tapi kalau deret geometrinya tak hingga, maka jumlah deretnya itu sama dengan A per 1 dikurang R. A itu suku pertama, R itu adalah rasionya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Let's say kita punyain barisannya itu adalah 1A, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit dari barisan tak hingga ini adalah ini menjadi konstanta yang berdiri sendiri ya, ditambah yang suku kedua itu dikalikan dengan X pangkat 1, yang suku ketiga ini dikalikan dengan X pangkat 2, jadi A kuadrat kali X kuadrat, ditambah yang ini dijadikan suku keempat yang kemudian dikalikan dengan X pangkat 3 tambah seterusnya ya. Jadi barisan yang dibangkitkan oleh fungsi ini adalah 1A, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya. Kembali ke sini ya. Jadi barisan ini fungsi pembangkitnya ini. Nah, kalau mau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, kita lihat bahwa ini kan deret geometri tak hingga ya, di mana suku pertamanya itu adalah 1 dan rasionya itu adalah AX. Karena coba lihat dari suku pertama yang awalnya 1 menjadi suku kedua yaitu AX, berarti rasionya adalah AX. Bisa dites atau cara menemukan rasio itu bisa juga dengan cara nilai ekspresi atau bentuk di suku kedua bagi dengan suku ke-1, maka itulah nilai rasionya. Atau suku ketiga bagi dengan suku kedua, atau suku keempat bagi dengan suku ketiga. Kalau misalnya hasil pembagian antara suku kedua dengan suku pertama sama dengan hasil pembagian antara suku ketiga dengan suku kedua sama dengan hasil pembagian suku keempat dengan suku ketiga dan seterusnya, maka dikatakan dia merupakan deret geometri rasionya konstan yaitu AX. Dalam hal ini AX ya, karena suku pertama bagi suku kedua yaitu AX bagi 1 kan AX. Nah, coba lihat
dari suku kedua menjadi suku ketiga itu dikalikan dengan AX ini, yaitu AX dikali AX adalah A kuadrat X kuadrat ini. Nah, suku ketiga ini dikali lagi dengan rasionya, yaitu AX menjadi A pangkat 3 kali X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, karena ini adalah deret geometri tak hingga dengan suku pertamanya 1 dan rasionya adalah AX, maka sebagaimana rumus jumlah deret geometri tak hingga ini, maka nilai jumlah dari suku ini adalah A per 1 dikurang R. Dalam hal ini 1 per 1 dikurang AX. Dengan demikian, barisan ini fungsi pembangkitnya bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Berikutnya kita lihat, kalau tadi kita bahas tentang contoh barisan tak hingga beserta fungsi pembangkitnya, sekarang bagaimana membentuk fungsi pembangkit untuk barisan berhingga. Sebenarnya sama saja sih, cuma konsepnya sama persis ya, cuman kalau kita mau menuliskan dengan notasi yang lebih sederhananya, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus jumlah deret geometri tak hingga, melainkan yang akan kita gunakan adalah rumus jumlah deret geometri berhingga. Misalnya ini diberikan barisannya adalah anggotanya isinya 1, 1, 1 semua. Namun di sini barisannya itu berhingga dengan banyaknya suku adalah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku pertamanya 1. Nah, maka pada fungsi pembangkitnya 1 ini di suku pertama, 1 ini kemudian dikalikan dengan X pangkat 1, 1 yang ini dikalikan dengan X pangkat 2, 1 yang ini dikalikan dengan X pangkat 3, dan seterusnya. Dan ternyata 1 yang ini dikalikan dengan X pangkat 5. Jadi emang harus berturut-turut ya, dan berurutan. Nah, ini itu jadinya kan sama dengan ini. Nah, perhatikan ini adalah deret geometri di mana suku pertamanya 1 dan rasionya itu adalah X. Suku kedua bagi suku pertama, X bagi 1 kan X. X kuadrat bagi X juga X. X pangkat 3 bagi X kuadrat juga X. Jadi rasionya adalah X itu. Nah, banyaknya suku pada deret geometri ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka penjumlahan dari deret geometri ini adalah sesuai dengan rumus yang disampaikan tadi, yaitu A dikali dalam kurung R pangkat N kurang 1. A-nya di sini kan 1 ya. R-nya adalah X, jadi X pangkat 6 karena banyaknya sukunya adalah 6. Perhatikan rumus tadi, saya lupa kopikan ke sini. Kurang 1 emang sesuai dengan rumusnya, dibagi dengan rasio kurang 1. Rasionya adalah X, kemudian dikurang 1. Jadi, untuk barisan berhingga ini, fungsi pembangkitnya adalah ini, atau bisa juga dituliskan dengan notasi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan bahas beberapa bentuk fungsi pembangkit. Artinya kita diberikan fungsi pembangkit, kemudian temukan barisan yang dibangkitkan oleh fungsi tersebut. Kita akan bahas di video terpisah ya.